Halo semua, balik lagi sama saya Abah Kopdut alias Kopi Udud. Semoga stok kopi dan udud kalian masih tetap aman. Amin. Akagami adalah Yonko terkuat saat ini selain San Gadnika. Orang sekuat Akagami sangatlah sulit untuk dikalahkan. Bahkan Kapten Kid pun dibuat perkedel kentang oleh Akagami. Bajak laut 3 miliar berry bukanlah bajak laut sembarangan. Namun di hadapan Akagami, bajak laut tersebut dijadikan tahu gejrot. Selain tahu gejrot, wakil kapten pun dijadikan rujak cau alias killer oleh sang Yonko penjaga Elbap. Namun yang sangat mengherankan adalah mengapa Akagami yang sangat luar biasa kuat dan edan sangatlah mangprang takut oleh seorang Yonko lain, yaitu si goreng patut anak durhaka penghuni kerak neraka yaitu Kurohige. Sang selalu memantau kemana arah pergerakan dari si goreng patut Kurohige. Jika Akagami kuat, mengapa tidak menghabisi Kurohige atau melakukan serangan terhadap bajak laut tersebut? Secara bajak laut Akagami memiliki armada yang cukup jauh di atas Kurohige dan lebih dulu memiliki pasukan atau kru yang lebih kuat. Ini semua menjadi tanda tanya besar sebesar cintaku padamu. Jika Kurohige berpotensi menghancurkan dunia atau lebih cepat mendapatkan One Piece, mengapa Akagami tidak menghabisi Kurohige? Di sini saya cukup curiga bahwa sebenarnya Kurohige lebih kuat daripada Akagami. Namun Kurohige di sini belum 100% mengeluarkan kekuatannya atau kemampuannya untuk diperlihatkan. Sang sepertinya mengetahui lebih banyak mengenai buah iblis Yami-Yami atau Gura-Gura. Bahkan sosok asli yang digadang-gadang memiliki 3 kepribadian. Saya berpikir jika kedua buah iblis tersebut belum keluar semua potensinya, yang sangat dikhawatirkan oleh Akagami adalah sepertinya kekuatan tersembunyi dari kedua buah iblis tersebut. Jika berbicara haki milik Kurohige, saya kurang yakin jika haki Kurohige ini cukup kuat, karena di setiap pertarungan atau hal yang menampilkan Kurohige tidak diperlihatkan dia memiliki haki yang cukup berbahaya seperti Akagami. Kurohige selalu menggunakan buah iblisnya dalam sebuah pertarungan tanpa haki yang signifikan. Saya juga cukup keheranan apa jadinya jika orang yang memiliki haki sekuat Akagami memakan buah iblis dewa atau buah iblis kuat lainnya. Yang jadi pertanyaan, jika seseorang memiliki haki kuat kemudian memakan buah iblis yang sama kuat, apakah hakinya akan menurun karena buah iblis tersebut yang dikonsumsinya? Karena setiap pemakan buah iblis tidak memiliki haki sekuat orang yang tidak memakan buah iblis. Apakah karena kebiasaan memakai buah iblis hingga lupa terhadap haki, atau karena buah iblis mendominasi tubuh hingga potensi hakinya menurun? Mengapa saya berbicara seperti itu? Karena di sini Akagami cukup khawatir terhadap Kurohige yang terlihat lemah tersebut. Jika benar atau niat Akagami menghabisi Kurohige, saya yakin akan sanggup melakukannya dengan armada yang cukup besar. Namun di sini Akagami lebih memainkan perannya di belakang layar dan mengadu strategi pergerakan dengan Kurohige. Atau di sini juga Akagami menyiapkan Kurohige agar dilawan atau dikalahkan oleh Luffy. Semua hal tersebut cukup membingungkan. Kemudian jika menarik perkataan dari Kurohige ketika di Marineford, dia pernah berkata terlalu cepat untuk berhadapan dengan bajak laut Akagami. Dari kata-kata tersebut kita dapat berpikir bahwa suatu hari nanti cepat atau lambat Kurohige akan menghabisi Akagami. Saya juga cukup yakin bahwa Kurohige sedang memikirkan strategi untuk menyingkirkan Akagami. Karena dari perkataan tersebut mengidentifikasikan bahwa Kurohige di hari yang akan datang menyiapkan untuk berhadapan dengan bajak laut Akagami. Di sini yang harus diperhatikan adalah yang akan mencari gara-gara terhadap masalah tersebut dari pihak mana dulu? Apakah dari pihak Akagami yang menyerang duluan atau Kurohige yang akan menyerang Akagami? Belum pasti konflik apa yang pertama terjadi dari kedua belah pihak tersebut, namun dipastikan hal tersebut akan terjadi. Jika hal tersebut atau perang Sang melawan Kurohige terjadi, saya cukup yakin bahwa Sang akan kalah namun tidak sampai dibantai seperti Kapten Kid. Saya berpikir bahwa Kurohige adalah lawan yang disiapkan untuk Luffy di akhir cerita. Kita tunggu hasilnya apakah benar akan terjadi di kemudian hari. Yang harus diperhatikan juga adalah Kurohige disiapkan untuk melawan Luffy, maka opsi pemikiran adalah Akagami akan kalah oleh si goreng patut Kurohige. Jika tidak, maka Akagami tidak akan bertarung dengan Kurohige. Kemudian jika Luffy tidak bertarung dengan Kurohige, dipastikan Kurohige akan kalah oleh Akagami. Akan sangat menarik melihat Kurohige bertarung dengan Sang yang dari kedua belah pihak sama-sama sudah yakin atas kekuatan armada mereka masing-masing. Jadi gimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan buat yang mau request sok aja nanti sama saya dibahas. Ya, jadi seperti itulah. Menurut saya kenapa ya kalau misalkan orang yang kuat tentang haki atau seperti si Akagami atau si Roger, kalau memakan buah iblis yang kuat, apakah si potensi hakinya akan menurun atau enggak gitu? Menurut saya di sini saya cukup bingung kenapa kalau orang yang mengkonsumsi buah iblis yang kuat, si hakinya enggak sekuat orang yang tidak memakan buah iblis gitu. Maksud saya ngerti enggak?
Kalian pasti ngerti maksud saya. Jadi kalau misalkan si Doflamingo misalkan ya, si Doflamingo kan kuat, tapi kalau misalkan diadukan dengan hakinya, jadi lebih dominan ke buah iblisnya gitu. Apakah si buah iblis ini teh mendominasi tubuhnya atau enggak gitu? Ataukah si Doflamingonya lebih berfokus ke buah iblisnya atau lupa ke hakinya gitu maksud saya teh. Jadi di sini teh yang menurut saya mah kalau seseorang yang memakan buah iblis teh, si orang tersebut teh malah fokus ke buah iblisnya gitu, bukan fokus ke hakinya gitu. Seharusnya mah pertarungan mah lebih fokus ke haki. Nah kalau buah iblis mah buat apa ya namanya teh, opsi kedua lah, ngebantu si haki tersebut maksud saya teh. Jadi bukan haki ya, bukan buah iblis dilapisi oleh haki maksud saya teh. Ngerti nggak? Jadi harusnya teh si haki lebih didominankan untuk bertarung, tak untuk membantu pertarungan tersebut oleh buah iblis gitu maksud saya teh. Mungkin kalian juga ngerti lah maksud saya. Saya teh cukup kebingungan gitu. Kenapa sih orang yang nggak pakai buah iblis teh malah lebih edan gitu? Kayak si Roger, si Gap gitu, lebih edan gitu. Nah kalau misalkan si Roger atau si Sang memakan buah iblis, nah potensi dari hakinya teh apakah akan menurun atau gimana gitu menurut saya teh. Si Ben Beckman kan gak makan buah iblis gitu, Lakiro, si Yasop gitu. Tak kalau misalkan contohnya si Yasop ya sama si Pan Auger gitu kan, si Pan Auger makan buah iblis yang bisa teleportasi. Tapi kalau pertarungan mah udah dijamin gitu sih kalau si Yasop ini tuh bakal menang gitu ngelawan si Pan Auger gitu. Nah kenapa gitu? Udah mah ditambah buah iblis tapi kekuatan hakinya malah nggak dipakai lebih kuat gitu maksud saya teh. Hanya ngomong nanti. Ya jadi intinya mah si buah iblis teh malah dipakai buat serangan utama lah, inti nama ultimate gitu. Si haki teh cuman ngebantu si buah iblis itu melapisi gitu. Tibalik kudu nama haki nu dipake teh. Tapi eta mah da karek teori lah. Bener enggaknya malah gimana? Memang Oda, lah saya mah cuman diskusi aja, keheranan gitu sama kalian gitu. Pendapat kalian teh soal si haki dan buah iblis teh gimana gitu. Nah kalau misalkan ya ibaratnya sekarang si Sun God Nika kan buah iblis yang sangat luar biasa edan gitu kan kekuatannya. Nah kalau misalkan dimakan ya sama si Roger gitu yang punya haki sangat luar biasa edan, apakah haki dari si Roger ini akan menurun, akan gimana gitu maksud saya teh. Ngerti nggak maksud saya? Pasti ngerti lah. Nah kalian saya yakin pala lintar banyak pikiran-pikiran liar gitu. Ini juga ini juga pikiran liar saya gitu. Nah kalau si Roger makan buah iblis, terus si potensi hakinya akan menurun atau si Rogernya lebih berfokus ke kekuatan buah iblisnya gitu maksud saya teh. Nah eta lah jadi bingung saya juga sebenarnya malah, tapi cuman teori lah ya. Benar enggaknya malah gimana Mamang Oda. Kalian juga punya pendapat, tulis aja pendapat kalian di kolom komentar ya. Saya mah diskusi lah, bukan meracuni kalian dengan pendapat saya lah. Saya mah cuma berdiskusi gitu. Jadi apa yang ada di pikiran saya teh saya luapin. Tambah tanggapan kalian teh kayak gimana gitu atas pemikiran saya gitu. Bukan saya sok pintar atau apa-apalah. Ya udahlah, salam sejahtera cicadas kacicaheum cinta kandas menihem.